yang baru selesai dengan adanya Glowing One, sehingga teman-teman dari Rebellion akan bermain mengandalkan mid lanernya. Tapi so far kalau kita lihat dari farmingannya aja, ini cuma Nile loh yang benar-benar unggul dan on the way juga untuk menuju ke Husk Cloud. Tapi kalau boleh lihat dari sisi powernya Rebellion, boleh sih untuk Nile bikin tough boots dulu dibandingkan nanti salah atau kepleset dikit nih pas lagi turun Tempest of Blade yang nggak ada. Wah, dia pasti bakal terjebak dengan banyaknya mini CC yang dimiliki sama Rebellion. Hampir ke sandwich tadi Nile-nya ya. Untung dia masih bisa pergi dengan pinpoint-nya. Yap, dan satu buah outer turret di top harus bisa dihancurkan juga di tangan dari Rebellion. Objektif yang ternyata bermain kali ini dari kedua belah tim juga, tapi Alter Ego mereka sedikit bersabar untuk menunggu power nantinya untuk Link dan juga Moskov-nya ini di arah mid to late game. Ya, karena udah ada carry kan jatuhnya kan. Gimana pun Moskov juga late game-nya akan sangat mengerikan. Tapi lagi-lagi sih, mereka harus memprioritaskan farmingnya kemana dulu nih? Mau Link dulu atau mau Moskov-nya dulu? Karena fight-nya bakal bertiga dan itu gak bakal adil untuk Alter Ego. Oke, dan Nino kembali menjadi orang terdepan untuk mencari informasi dan juga menjadi garda utama sebelum nantinya mungkin Owen akan melakukan inisiasi selanjutnya namun tempat yang berbeda. Spear of Destruction sudah connect tadi, cuman belum ada perpindahan tempat yang memang dilakukan di bawah. Sedikit lagi F3 dari tubuh Ais. Karena udah low banget sih, ini nggak bisa kayaknya. Dan kali ini Kar Oke, berhasil langsung dibanting begitu saja. Mereka implosion berhasil connect, namun untuk sekarang ada heavy spin udah langsung dikeluarkan. Terjepitlah sudah, tapi real one manipulation. Coba langsung aja mereka melakukan seperti PDA tersebut. Nanti tertanya berhasil langsung diamankan, tapi Rondo malah menjadi korban dan juga Aethernya untuk kesekian kali menjadi korban di dalam pertempuran dan juga Nino tertinggal sendirian. Nino tidak bisa lari. Yap, dan akhirnya kehilangan dari Turtle, kehilangan dari sang jungler, tapi pertukarannya ini menjadi cukup mahal. Rodel Nino yang hilang, tapi Owen Oke, di area terdepan Owen akan dikerek bisa-bisa. Owen tidak akan bisa kemana-mana lagi. Owen sendirian dan terlalu jauh, gak ada siapa-siapa, gak ada resource untuk kabur. Iya, dia bahkan juga bukan tipikal hero yang bisa nge-damage di depan sana. Owen kayaknya mungkin bisa dibilang salah langkah juga dan gak expect bahwa memang 3 pemain dari Rebellion akan langsung mengeksekusi tanpa ragu. Dan memang kalau dilihat dari team fight barusan, Rebellion menang banget secara jumlah. Mereka bahkan mendapatkan Nino juga, bahkan men-trigger juga bagaimana Nile walaupun dapetin Turtle, tapi ya lagi-lagi farmingnya agak sedikit ke-hold. Yap. Karena buat sekarang Alter Ego lebih harus berfokus sama gimana caranya menangin fight atau bermain dengan split push. Tapi Heist juga bukan hero early game. Dia butuh banget waktu untuk farming. Kalau dia bareng berempat jalannya, Link-nya yang split push, dia tetap nggak bakal ada poinnya karena Alter Ego tetap nggak punya damage. Ya, mereka nunggu dulu ya, ini sabar dulu. Tapi Matt Oke, Matt hampir aja Matt. Jangan anggap rumputnya tidak bergoyang, tidak ada orang. Namun untuk sekarang Matt-nya dikejar tapi habis ada Matt menjadi korban. wow, dan bahkan outer turret di bawah pun berhasil dihancurkan. Matt yang harus menerima serangan 4 pemain dari Alter Ego tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan dengan Purify pun tidak menyelamatkan dirinya. Iya, tadi kenapa Alter Ego pada berani untuk langsung nyerang ke bawah? Karena tadi Kars-nya juga show di top lane. Sangat wajar sekali attack defense-nya tidak works mungkin dari Rebellion, sehingga Alter Ego udah pede aja nih. Gak ada Kars, kita menang jumlah. Mereka serang bawahnya. Tapi untuk lagi-lagi sekarang, karena dapetin poin kill-nya malah menuju ke Alter Ego, early mid power-nya dari Rebellion itu tidak berjalan secara maksimal. Iya, kayak mereka udah dapetin keunggulan tapi kayak mau agresif tapi ragu-ragu. Heavy spin. Oke, ada heavy spin yang sudah terlihat di dalam area pertempuran yang ada di mid, di mana Lord sekarang sudah muncul. Oh, itu informasi mahal sih. Iya. Bisa jadi sinyal perang juga sih itu sebenarnya. Atau Alter Ego bakal membiarkan Nile-nya mendapatkan level 15 terlebih dahulu agar nanti pas adu retri bisa lebih gampang juga mengkalkulasi damage Lord-nya. Oke, dan sekarang setup menuju ke arah Lord. Guys, udah mulai ikut fight-nya untuk bisa mencicil dan bahkan kali ini X-Twin coba untuk screen out peran dari Owen. Yep, dan Nile pede banget menjadi orang terdepan, namun sekarang Karsnya sendirian, tapi Kars masih dalam keadaan yang cukup sulit. Ada lagi satu lagi pergerakan lewat implosion tadi, tapi Owen yang berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Untuk sekarang Nino menjadi korban kedua. Mereka dapat Lord, tapi 2 player yang langsung lenyap dan 3-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yes, dan auto middle turret dihancurkan dan menuju ke arah inner sekarang, walaupun gak akan dipaksa harusnya karena Lord udah spawn juga di arah top lane bersama dengan adanya super wave minion. Oh, ini pasti bakal jadi Lord yang akan cepat sekali ya untuk dieksekusi. Tapi 1v1 Nile masih mau kayaknya. Wow, Lord dari tadi nggak kena, tapi Tempest of Blade sudah dikeluarkan bola. Udah ada purple buff sih. Purple buffnya langsung lihat cooldown di area jungle. Akan mensinyalkan untuk Nile bakal memilih mundur terlebih dahulu, dan mungkin malah ini setup buat Rebellion karena lihat X-Win-nya sudah menghadap di area jungle. Dan sementara kali ini Heist akan ditemani juga nih oleh Nino dan juga Roundel karena membiarkan
dari Nile-nya mandiri aja untuk bisa menjalankan lane jauh juga nantinya. Dan memang Lord didapatkan, tapi dengan dua pemain yang hilang tadi membuat akhirnya Lord menjadi free, Lord menjadi giveaway yang bisa di-clear juga oleh Rebellion. Walaupun kalau ngeliat dari Rebellion mereka sebenarnya cukup unggul walaupun nggak terlalu gede, tapi kayak mereka nggak terlalu berani untuk bisa melakukan adanya pergerakan, Prof. Iya, lagi-lagi mungkin untuk nungguin reaksi aja kali ya ketika Alter Ego yang bakal open duluan, karena ada Owen juga di sini dengan Tigreal-nya. Jadi mereka nungguin gitu loh, mereka bakal nge-react apa yang akan dilakukan sama Alter Ego. Karena Akai ya, padahal dia udah punya Akai juga sih, dan hanya satu pengguna Purify di sini dari Heist. Tapi ya mungkin mereka lebih mau make sure kalau mereka bakal menangin fight-nya plus dapetin Lord-nya, jadi double advantage. Dan lane jauh ini udah mulai dipegang juga udah sama Alter Ego, dan siapa yang nantinya akan bisa menanggulangi hal tersebut dari Rebellion? Oke, Nile. Ya, Bisa masih. Ngetes Bisa. lagi, kabur lagi. betul. Dan kayak minimal harus dua nggak sih yang dikirim buat lane jauhnya Rebellion, Prof? Karena tadi kebetulan kita ngeliat Akai sama Rogernya sempat di atas sih, jadi emang harus berdua sih. Kalau misalkan sendirian ya jangan lupakan ada Tigreal juga ya. Jadi Alter Ego malah bisa menangin untuk lane jauhnya di bagian top lane, karena memang Moskov di sini masih butuh banget waktu untuk farming. Dia ketinggalan 1200 gold sama Matt, terutama untuk Heist-nya sendiri. Great Dragon Spear udah di tangan dari Matt, ini damage-nya pasti bakal tinggi banget yang bakal diberikan ketika ada Lycan Punch dan juga basic attack yang akan dimaksimalkan. Sementara untuk Heist dia masih berusaha untuk mendapatkan Malefic Roar untuk bisa bermain dengan secara front to back. Tapi di sisi lain juga dia nanti next-nya bakal butuh Wind of Nature, karena Rogernya akan sangat-sangat mengerikan ketika tidak ada yang stop physical damage-nya. Yep, dan belum ada Wind of Nature tadi ya yang sudah disebut juga. Tapi ya, saat lagi Lord akan muncul, Lord yang ter-enhance ini akan menjadi zona peperangan. Tapi balik lagi, PR besar dari Rebellion. Bagaimana mereka coba untuk mengkontrol ke arah lane jauhnya juga. Sementara kalau ngeliat dari Alter Ego, potensi untuk lane jauh mereka punya Heist juga selain dari Nile. Dengan Speed of Destruction nantinya untuk ikut fight. Tapi kayaknya dengan strategi ini nggak dijalankan sih. Dengan Heist yang udah ikut fight terus-terusan dengan adanya backupan yang dilakukan oleh Roundel dan juga Nino. Nile masih mencoba ya, tapi masih dijagain juga. Satu tentara yang ada di bagian bawah, dan Lord sudah mulai disetup oleh beberapa pemain dari Rebellion. Ya, level sih harus diperhatikan, karena emang kebetulan sekarang Aether-nya udah mendapatkan level 15, jadi level of retribution-nya akan sangat seimbang. Cuma tinggal setup-nya nih gimana, karena Owen tadi dapat nih Flicker Implosion nangkep Aether. Yep, dan Kars sepertinya tadi gagal untuk bisa menemukan ke arah satu player. Yep. Flicker. Ini bakal coba untuk langsung ada kontes karena nggak di reset dari segi Lordnya juga. Hehehe, ada pergerakan dari Nino. Nino langsung open di bagian terdepan, dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Nile. Bahkan sekarang Spear of Destruction sudah mulai kena, pertempuran terbesar dan sudah mulai langsung muncul lagi di area terdepan. Nile yang menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Bahkan ada dua player tadi langsung saja diincar, dan Swallow masih berhasil kabur ke depan berbeda, tapi Heist Aether lah yang dia makan. Dan juga Rebellion mereka memegang ke arah Lordnya. Terkena bomb dari Lord sampai akhirnya satu retribution dan lini belakang. Tidak ada yang aman karena Swallow Root Manipulation itu ditempelin juga Prof sama linknya. Ya, ini Owen benar-benar dapetin poinnya ya dengan adanya Implosion, jadi dia bakal nge-stop ke arah dari Aether-nya juga, dan possible untuk endgame. Tapi ingat, akan ada wave minion dari Rebellion. Mereka gak boleh terburu-buru karena mereka masih berempat, dan sesaat lagi Rebellion akan standby berlima menunggu dulu untuk Nile mengambil purple buff-nya. Kayaknya ini bakal possible defense untuk Rebellion, tapi kehilangan base turret-nya. Oke, dan Lord memang masih bisa di-defend. Base turret tengah memang sudah tidak ada juga. Tapi setidaknya kali ini di arah bottom lane masih bisa mereka secure, walaupun inner turret ini bisa di-clear sih harusnya sama Aether. Ini inner turret-nya di defense ya di bagian top lane ya. Tap. Ya aku merasa kayak mereka nggak punya mata sih sebenarnya. Mereka punya Magic Sentry yang bisa diaktifkan ketika inner turret hancur. Tapi kalau tidak hancur seperti ini, Alter Ego malah bisa lebih leluasa untuk main di top lane, nge-camp bareng sama Owen dan juga mungkin sama Heist atau Nile mungkin nantinya. Karena Lordnya kebetulan di bawah, sehingga untuk lane jauhnya itu di bagian top lane sekarang. Mereka bakal minim vision juga harusnya. Tapi ya sekarang dari Alter Ego mereka udah mulai bangkit, dan ini adalah waktunya mereka akan bisa mendapatkan power spike-nya, Prof. Seperti apa yang tadi dibilang hero scaling, Moskov dan juga Link-nya. Iya, karena ada dua pengguna basic attack ya. Yep. Ada Moskov, ada Link juga, walaupun mungkin sekarang nggak berfokus sama attack speed, tapi dia lihat critical damage-nya. Wow. Udah Malefic juga soalnya. Matt? Udah hampir perfect secara item, tapi item penambah darah dari Nile hanya ada Endless Barrel. Jadi mungkin harus diperhatikan juga kalau misalkan nanti dia salah langkah, dia akan berada dalam ancaman. Seperti tadi mungkin di teamfight yang sebelumnya ketika dia mengeluarkan Tempest of Blade tapi terkena heavy spin, instant kill. Tapi yang sekarang akhirnya ada vision lah untuk Rebellion.
Jadi pas mereka mungkin mau set up Lord di area bawah, mereka bisa tahu siapa yang ada di top lane. Yap, yang camp nanti. Tapi ya tidak ada Wind of Nature ternyata untuk Matt ya. Dia kayak lebih main aman aja juga, nggak mau yang terlalu agresif juga dengan adanya Thunderbelt yang terselip. Mungkin Winter Crown bisa jadi jawaban untuk Kayaknya nantinya. Immortal aja sih cukup sih Immortal. sebenarnya buat Matt. Karena dia udah punya sustainability dari hybrid defense yang dia dapatkan dari Thunderbelt. Kalau misalkan untuk item-item sisanya mungkin yang mau diganti pun sepatu kali ya, karena dia punya Windwalker gitu loh, sebagai alternatif dari movement speed. Yep. Dan ini Haisa juga susah banget buat dipegang sih kebetulan ya. Ini dengan 0 death juga cukup aman posisinya. Apalagi udah terbaut Wind of Nature di dalam tubuhnya. Sementara kali ini Lord akan muncul. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena kalau ngeliat dari Alter Ego kayaknya mereka bakal bisa intip duluan. Bakal bisa melakukan adanya zoning out dan juga menguasai teritori dari Lord tersebut. Ya, let's see sih apakah langsung di all in, karena kebetulan itu dia Karsia show di top lane dan mereka langsung ngasih semua damage-nya ke Lord. Oke, dicepatin kayaknya Prof dan tidak bisa mendekat, namun untuk sekarang epic speed-nya udah berhasil langsung aja mendapatkan ke arah satu play di mana Owen yang sedikit lebih tersisa masih ada immortal di dalam tubuhnya walaupun ada efek bakar tapi ternyata tidak memberikan efek apapun. X sudah menjadi korban, Gue menjadi korban tambahan walaupun ada skill awal yang baru satu bela tadi dikeluarkan, tapi masih ada efeknya di dalam tubuh dari Nino dan Nature-nya menjadi korban walaupun untuk sekarang Nino pun masih diamankan dan Matt berjuang sendirian, tapi double kill didapatkan pula oleh Raudal dan terwipe out lah sudah untuk Rebellion. Dan Alter Ego, Winter Crown 2 dibeli dan bahkan kali ini PT cukup terbuka. Berfokus oleh Hais dan menjadi kemenangan milik dari Alter Ego. Wow, satu team fight yang emang benar-benar bisa merusak suasana, bro. Itu bukan suasana lagi sih, kayaknya targetingnya juga kan ke Owen ya, tapi Owen ternyata nggak tumbang. Dan langsung dibalikin seketika dengan adanya implosion, targetingnya juga ke Swallow. Kayak buyar gak sih? Dari Buyar. Rebellion kayak tadi mereka ya PR ada yang harus Ya, jauhnya. mungkin mereka lebih harusnya mikir untuk